Di video ini aku akan membantu teman-teman untuk gimana sih caranya merubah hidupku, atau mungkin lebih tepatnya mendesain kehidupan yang kita inginkan. Jadi ini merupakan step yang pertama sebelum kita mulai scripting. Step ini dinamakan journaling atau mungkin bisa juga disebut sebagai mind mapping. Jadi kita cari tahu dulu, introspeksi, sebenarnya apa sih yang aku mau, hidup yang seperti apa yang aku inginkan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri ya, dari hal yang sangat simple sampai trick question yang menyebabkan kita menghasilkan sebuah perasaan. Ingat, kesuksesan dalam the law of attraction itu adalah di feelingnya atau perasaan itu. Jadi sebelum kita mulai, aku mau teman-teman untuk ambil buku sama kertas, dan teman-teman harus mungkin pause ya, atau hentikan video ini berkali-kali biar jelas, biar ngeh kita ngelakuinnya bareng-bareng saat ini juga. Oke? Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, dimana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, kali ini aku ngomongin seputar journaling. Yang pertama, kita harus membuat goal dulu, satu aja dulu. Mungkin teman-teman ya, tapi aku maunya banyak. Iya, boleh, tapi untuk sekarang saat ini satu-satu dulu karena pertanyaannya banyak. Nanti kalau kita campur-campur bingung ya. Dan segala sesuatu itu kan kita butuh fokus. Semakin kita fokus, semakin kekuatannya menjadi lebih banyak. Kalau kita nggak fokus atau fokusnya dipecah-pecah, itu kekuatannya lebih sedikit. Nah, next page itu adalah why atau kenapa mau hal tersebut. Tulis di situ alasannya sebanyak mungkin, semakin banyak semakin bagus. Harus datang dari hati, dari jantung, bukan dari otak aja, dari pikiran aja. Kemudian kita buka lagi page yang baru, siapa saja yang akan diuntungkan kalau goal ini tercapai. Semakin banyak orang yang diuntungkan, semakin bagus. Nah, teman-teman harus tahu bahwa setiap kalimat yang ditulis di sini merupakan blueprint dari pikiran kita, dari physical body kita, dari masa depan kita. Ibaratnya tuh kayak arsitek, itu gambar dasarnya, kerangkanya ya. Kita kan harus mulai dari mana dulu kan. Nah, dari yang apa yang kita tuliskan ini, jadi harus hati-hati dipilih kalimatnya dengan baik dan bijaksana. Nah, kemudian kalimatnya itu juga harus menggunakan present tense atau kalimat saat ini, karena subconscious kita itu nggak bisa membedakan Can I see the plum? Nah, kalimat yang digunakan harus menggunakan present tense karena subconscious itu nggak ngerti ya. Buat dia itu segala sesuatunya terjadi saat ini. Dia nggak ngerti masa depan, masa yang akan datang, masa lalu. Misalnya buat teman-teman yang saat ini pengen punya anak, ya ditulis aku hamil, aku bahagia sebagai ibu hamil, aku bersyukur kehamilanku itu indah banget, nggak banyak masalah, nggak pakai acara morning sickness, memang kayaknya itu nggak masuk akal. Aku hamil, maksudnya apa? Pacar aja nggak punya kok aku hamil. No, doesn't matter. Ini kan nggak ngomongin buat orang lain kan, kembali lagi ini ngomonginnya kan buat subconscious kita ya. Jadi kalau subconscious kita udah ngerti, udah understand, oh oke, kamu mau itu, oke, cool, I get it. Nah, jadi intinya harus present tense. I'm millionaire, I'm a married woman. Apapun itu, aku sehat. Nah, satu hal lagi, subconscious kita itu kan dia hanya mengerti dalam bentuk image atau gambaran. Jadi menggunakan kalimat atau kata-kata yang memberikan gambaran, picture. Jadi misalnya contoh yang salah, kita bilang aku mau uang lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Tapi kalau kita bilang, aku jutawan, aku punya uang sekian juta, terserah, 100 juta misalnya, 500 juta, udah kelihatan kan bentuk wujudnya, berapa stakannya, berapa tingginya, atau kalau misalnya bank account itu udah kelihatan nolnya ada berapa biji, ya kan, langsung harus image. Misalnya, aku kepengen kurus tahun depan, subconsciousnya bingung, maksudnya tahun depan itu apa? Kurus itu apa gitu kan. Tapi kalau kita bilang aku memiliki badan yang ideal, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu gendut, aku sehat, badanku kuat, badanku kenceng, buffy.
Nah, jadi ada kelihatan bayangannya ya, picture ya kan. Selanjutnya itu adalah disiplin. Kira-kira berapa jam yang akan diluangkan setiap harinya untuk kembali lagi ke buku yang teman-teman lagi tulis saat ini. Jadi kita harus meluangkan waktu mikirin lagi kira-kira mau ditambahin apa lagi, mau ditulisin apa lagi. Pokoknya semakin banyak perhatian, pikiran yang kita luangkan ke masa depan kita, ke yang kita angan-angankan, ke blueprint, ke gambaran. Ini kan gambarannya masih saat ini kalau lagi ditulis itu belum terlalu detail, masih kerangka besarnya aja. Nah, buat teman-teman yang misalnya tahu gambar, biasanya kita yang pertama itu sketsa dulu. Setelah sketsa nanti kita akan sempurnakan gambarnya itu. Baru habis dari sana kita akan arsir. Nanti kita bikin 3 dimensi, ada yang gelap, ada yang terang, kita bikin cahayanya datang dari mana, sampai akhirnya gambar tersebut kayak hidup, kayak 3 dimensi, kayak keluar dari wujudnya. Terus kemudian kita kasih mood di gambar itu, mungkin dengan warna, mungkin jadi monogram, mungkin colorful, ada feeling, ada perasaan. Nah, sama halnya dengan apa yang kita tulis di buku ini ya. Jadi misalnya bukunya kalau bisa lebih besar dari ini sih buku contekan aja buat YouTubeku. Aku tulis note di sini, tapi kalau bisa teman-teman bikinnya itu ada gambarnya, walaupun buku contekan tapi punya aku itu banyak gambarnya juga ya. Selanjutnya kita bekerja di self confident kita atau percaya diri. Kira-kira apa yang harus aku lakukan yang menyebabkan aku percaya bahwa aku bisa mendapatkannya. Kemudian yang selanjutnya kita tulis self-worthy, atau kita bekerja di hal tersebut. Kenapa kamu ngerasa kamu itu berharga? Why? Kenapa kamu merasa percaya bahwa kamu akan mendapatkan pekerjaan ini? Atau kenapa kamu merasa bahwa kamu berharga untuk menjadi seorang ibu? Kenapa? Oh, karena aku itu baik sama anak-anak, karena aku tahu banyak tentang gimana sih cara ngurus anak, karena aku tahu betul tentang nutrisi, karena aku tahu sedikit banyak tentang kesehatan, bagaimana otak anak kecil dari 0 sampai 5 tahun tuh berkembang, posisinya apa, terus perkembangan anak tuh kayak apa. Aku knowledgeable, aku tahu banyak tentang hal tersebut. Atau apa kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tulis apa yang perlu kita pelajari. Misalnya, kalau aku pengen jadi seorang ibu, berarti aku harus belajar banyak tentang dari mulai kehamilan lah, seputar kehamilan, terus nutrisi, makanan apa saja yang baik, terus gimana cara bikin makanan untuk anak kecil itu, terus ASI, gimana cara ngasih ASI, dan lain-lain. Pokoknya seputar anak peranakan harus dipelajari walaupun kita belum menjadi ibu, masih single, bahkan belum punya pacar, aku sudah melakukan hal tersebut. Makanya kalau punya anak jadi lebih pinter. Nah, sama buat teman-teman kayak gitu juga. Mungkin saat ini belum jadi, oh, what is that? Animal? Hello? Hello animal? Halo, I love you. Nah, mungkin saat ini teman-teman belum milioner, tapi sudah belajar dulu milioner itu tantangannya apa, cobaannya apa. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman udah sering dengar act as if. Sebagai seorang ibu, kira-kira apa tindakan kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, cara kita berpakaian, kesigapan kita. Sebagai seorang istri, kira-kira bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita menghargai suami, bagaimana cara kita berkomunikasi. Anyway, jangan lupa like videonya, karena like itu artinya teman-teman love me and I love you too, and thank you, and see you in the next video. Bye for now.